Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Marani Lisyawati, NIM 61014212000 dari Rombel PJKRD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan olahraga. Baik, yang pertama, marketing. Menurut Septian, pemasaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saat ini dengan menciptakan proses pertukaran yang saling menguntungkan yang meliputi perencanaan produk, kebijakan harga, periklanan, distribusi, penjualan, layanan, serta pembuatan strategi pemasaran, riset pasar, sistem informasi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya. Yang kedua, menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran sebagai proses sosial dan manajemen di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dari orang lain melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai bersama. Yang ketiga, dari Hasan, untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, analisis pembentukan komunikasi dan pemeliharaan hubungan pelanggan yang memuaskan harus dilakukan. Baik, setelah itu ada strategi. Strategi adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam lingkungannya. Memenuhi kebutuhan konsumen adalah tujuan strategi organisasi bisnis menurut Sofyan As-Sauri. Oke, selanjutnya bidang usaha yang rencananya akan saya lakukan yaitu bidang usaha penjualan alat panahan. Saya mengambil bidang ini karena banyaknya peluang di bidang tersebut. Saat ini sudah banyak masyarakat yang memiliki minat untuk mengikuti olahraga panahan. Maka dari itu, saya memilih bidang tersebut. Keunikan atau keunggulannya yaitu produk yang saya tawarkan sudah terjamin kualitasnya dan saya mendapatkan produk yang saya jual dari supplier terpercaya. Oke, visi misi. Visi saya yaitu menjadi penyedia solusi terdepan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan produk berkualitas tinggi dan layanan pelanggan yang unggul di pasar global. Setelah itu misi. Misi saya yang pertama menghadirkan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan kualitas yang tidak diragukan. Yang kedua, memberikan pengalaman belanja yang superior dengan layanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan produk yang konsisten dan harga yang kompetitif. Setelah itu, ada berkomitmen untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan mendukung masyarakat lokal. Setelah itu, pasar target penjualan saya. Yang pertama, penggemar panahan. Individu yang telah tertarik pada olahraga panahan dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan panahan, baik sebagai hobi atau sebagai bagian dari kompetisi. Yang kedua, klub panahan. Klub atau asosiasi panahan lokal atau regional yang membutuhkan peralatan baru untuk anggota mereka atau untuk penggunaan fasilitas klub. Yang ketiga, instruktur dan pelatih. Individu yang memberikan pelatihan dan instruksi dalam olahraga panahan, baik untuk pemula maupun untuk tingkat lanjutan, memerlukan peralatan berkualitas untuk digunakan dalam pelatihan. Yang keempat, sekolah dan perguruan tinggi. Sekolah, perguruan tinggi, atau universitas yang memiliki program panahan dalam kurikulum mereka dan memerlukan peralatan panahan untuk penggunaan siswa atau atlet mereka. Nah, setelah itu, cara menjaga kredibilitas dan citra merek saya. Yang pertama, kepatuhan dan etika bisnis. Patuhi semua peraturan dan standar industri yang berlaku. Berbisnis secara etis dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek saya. Selanjutnya ada kualitas produk yang konsisten. Pastikan produk yang ditawarkan selalu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas yang konsisten akan membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek saya. Setelah itu ada transparansi.
Berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pelanggan, sampaikan informasi yang akurat tentang produk atau jasa saya, termasuk manfaat, fitur, dan kebijakan bisnis. Hindari melakukan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan yang prima. Berikan pelayanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Tanggapi pertanyaan, masukan, dan keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Pelanggan yang puas dengan pelayanan akan cenderung mempercayai merek saya. Setelah itu ada konten dan komunikasi yang konsisten. Pastikan pesan dan citra merek yang saya komunikasi konsisten di semua saluran komunikasi, termasuk situs web, media sosial, materi, pemasaran, dan lainnya. Hal ini akan memperkuat identitas merek saya di mata pelanggan. Setelah itu ada modal kerja dan investasi. Yang pertama dari tabungan pribadi. Menggunakan tabungan pribadi adalah cara yang paling langsung dan mudah untuk mendapatkan modal kerja. Jika saya telah menabung sebelumnya atau memiliki penghasilan yang cukup, saya dapat menggunakan tabungan tersebut untuk mendanai bisnis saya. Yang kedua, pinjaman dari bank atau institusi keuangan. Saya dapat mengajukan pinjaman bisnis dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini biasanya memiliki suku bunga tetap atau variabel serta jangka waktu pembayaran yang bervariasi tergantung pada kebutuhan saya dan kelayakan bisnis saya. Yang ketiga, investor atau mitra bisnis. Mencari investor atau mitra bisnis adalah cara lain untuk mendapatkan modal kerja dan investasi. Investor dapat berupa individu, keluarga, teman, atau perusahaan modal ventura yang tertarik untuk mendukung bisnis saya dalam pertukaran bagi kepemilikan saham atau bagian dari keuntungan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.